Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat pada siang hari menjelang sore ini. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan seperti program kita ya, Hidup Sehat. Mudah-mudahan seluruh pemirsa TVRI Jambi pada sehat semua sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Tetap semangat pokoknya ya. Nah pemirsa, dalam 1 jam ke depan tentunya di program Hidup Sehat ini kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa dengan edukasi dan juga informasi-informasi seputar kesehatan. Nah sudah ada narasumber yang menemani kebersamaan kita di siang hari menjelang sore ini. Ada Dr. Betty Marlina, spesialis patologi anatomi, magister kesehatan. Selamat siang dokter. Siang. Apa kabar hari ini? Sehat juga dong? Sehat banget. Sehat banget lagi pemirsa ya. Nah, terima kasih sebelumnya sudah hadir ke TVRI Jambi. Ini kita mau menyapa seluruh pemirsa nih dokter dalam 1 jam ke depan dengan tema bersama dokter Betty. Ini saya panggilnya dokter Betty ya. Iya. Pemeriksaan Pap-smear. Bener nih dok ya? Bener. Benar, pemeriksaan Pap-smear. Tuh, udah ada di layar kaca Anda. Jadi kami mengajak seluruh pemirsa di awal ini untuk berinteraksi bersama kami pemirsa. Jadi yang ada keluhan tentang Pap-smear, tapi sebelum dijelaskan ya nanti apa nih Pap-smear nih, langsung aja di line telepon 074166385. Tuh sudah ada. Atau di 0811 7433 133. Jadi langsung aja nanti telepon interaktif langsung berdialog bersama Dr. Betty ya, spesialis patologi anatomi. Tuh pemirsa. Kita langsung ke pokok permasalahannya nih dok. Iya. Ya kan mewakili para pemirsa di rumah dan netizen yang budiman. Kita nggak tahu nih Pap-smear ini apa sih sebenarnya? Iya kan, iya, kalau bener. Masyarakat awam ya jangan kan, iya kameramen juga pada nggak tahu nih. Tema kita adalah pemeriksaan Pap-smear. Tapi Pap-smear itu sendiri apa sih dok? Boleh dijelasin dulu. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Betul. Kalau nggak sayang nggak bakal cinta, katanya asik. Gimana iya. dok? Pap-smear itu adalah sebenarnya itu prosedur ya, prosedur pengambilan sampel pada leher rahim atau suka yang disebut dengan serviks lah, ya serviks kalau orang awam. Dimana kalau Pap-smear ini bertujuan untuk mengetahui deteksi dini. Oke. Iya, deteksi dini terjadinya kanker serviks. Jadi sebelum terjadi kanker serviks, alangkah baiknya kita itu untuk men-screening, untuk mendeteksi. Begitu. Jadi nanti selanjutnya kalau sudah diperiksa, baru selanjutnya tindakan apa selanjutnya itu akan diketahui. Oh, jadi lebih bagus mencegah daripada terjadi penyakit. Betul, begitu, lebih baik mencegah daripada mengobati dok iya. Ya. Oh ternyata sebelum terjadi kanker serviks ini ada pemeriksaan dulu yang disebut dengan pemeriksaan Pap-smear. Pap-smear. Oh gitu pemirsa. Ini kita kebuka nih ya wawasannya ya. Ternyata yang selama ini mungkin di program Hidup Sehat dokter ya ada beberapa kali kita mungkin pemirsa di rumah juga pernah dengar kanker serviks gitu kan. Oh ternyata nih dokter Betty ini siang ini hadir nih. Oh ternyata ada pemeriksaannya. Iya betul. Untuk pencegahan tujuannya dok ya. Iya. Jadi kan selama ini masyarakat yang tahu itu sudah langsung terjadi kanker ya dengan keluhan-keluhannya benar. Keluhan-keluhan seperti keputihan atau keputihannya itu bermacam-macam. Ada yang keputihan itu fisiologis, artinya keputihan yang memang normal dan akan hilang sendirinya. Ada memang keputihan yang memang itu udah tanda-tanda dari kanker serviks. Kanker serviks. Ya begitu. Jadi sebaiknya bagi wanita, ya saya bilang bukan ibu rumah tangga ya, wanita yang telah melakukan hubungan seksual, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan Pap-smear sebelum terjadi ada keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan gitu, ya. Ini tidak hanya ibu rumah tangga ya berarti. Wanita. Wanita. Ya. Ini universal sekali dong ya. Wanita. Ada yang sebelum berumah tangga tetapi dia sudah melakukan. Sudah melakukan hubungan seksual. Syaratnya kan harus sudah melakukan hubungan. Karena kan kalau yang virgin nggak mungkin kita lakukan pemeriksaan karena itu pembukaan himen. Nanti kita merusak gitu. Itu tidak. Jadi wanita yang masih
belum melakukan itu tidak dianjurkan Tidak untuk dianjurkan. dilakukan pemeriksaan pap smear. Jadi dianjurkan wanita yang telah melakukan hubungan suami istri kayaknya begitu. Nah tujuannya tadi dok ya untuk pencegahan. Iya, untuk mendeteksi. Mendeteksi dini, screening awal. Screening awal, betul. Oke, dan ini penting banget dong ya ternyata kalau screening ini kan kalau kita screening batuk, pilek ini kan penting ya. Betul. Sebelum terjadi. Sama seperti ini juga screening awal ini penting banget dong ya. Iya. Okay. Karena hal ini jarang dilakukan ya pada masyarakat awam ya. Tiba-tiba kok saya keputihan, perdarahan setelah melakukan hubungan suami istri, saya kok ada bercak berdarah begitu. Tiba-tiba dilakukan pemeriksaan, nah sudah terjadi kanker gitu. Itu udah terlambat dong. Iya, sudah terlambat. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pemeriksaan pap smear ini sendiri, Dok. Ada tata caranya atau seperti apa nih, Dok? Biar juga masyarakat nih nggak terlalu, mohon maaf dok, terkadang pola pikir ya, mindset masyarakat kita di luar sana, kalau yang namanya periksa, ini takut. Iya kan? Lebih baik nggak usah diperiksa deh. Biar kita nggak tahu penyakitnya, jadi nggak kepikiran gitu. Nah ini kalau pap smear ini seperti apa sih dok? Boleh cerita dulu dong, biar nggak terlalu mengerikan gitu. Oh gitu, iya. Prosedur pap smear itu kan pertama tadi saya katakan wanita yang telah melakukan hubungan suami istri, ya terlepas dengan statusnya. Yang kedua itu dilakukan pemeriksaan pap smear itu 5 hari tidak melakukan hubungan. Oke. Ya. Iya. Jadi 5 hari tidak melakukan hubungan suami istri baru bisa dilakukan pap smear. Ini tidak sakit. Pemeriksaannya tidak sakit, ya, tidak menimbulkan yang lain-lain ya, yang negatif-negatif. Ya, efek samping, apa segala macam nggak ada sama sekali ya dokter. Cuma kita ngambil hapusannya aja. Cairan yang ada di leher rahim itu, kita ambil hapusannya dengan menggunakan alat namanya cytobras, ya. Cytobras kita ambil seperti cairan lendir, kita hapuskan ke objek gelas, baru itulah kita proses untuk kita periksa. Kalau memang hasilnya bagus, tidak ada sel-sel yang abnormal, ya, tidak ada sel-sel abnormal, maka kelanjutannya kalau si pasiennya bersedia itu dapat dilakukan vaksin ya, vaksin HPV, human papillomavirus itu. Kan yang penyebab dari kanker serviks itu adalah virus HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, itu dapat dicegah dengan vaksin tadi kalau hasilnya tadi normal. Ya. Tapi kalau tidak diperiksa, pap smear langsung divaksin, itu ada efeknya dok? Atau seperti apa? Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di sel-selnya, langsung main hajar aja. Hajar saja langsung. Kalau dia hanya ada yang abnormal itu tidak berguna, tidak berfungsi vaksinnya. Iya. Oh gitu. Itu akan berfungsi, namanya mencegah ya. Iya dong. Mencegah terjadi sesuatu yang masuk dihalang dengan sapam yang kita masukkan tadi. Iya. Tetapi kalau sudah ada tadinya di dalam. Sudah ada di dalam, gimana kita mau cegah? Dia sudah ada, jadi tinggal bertumbuh dan berkembang saja dianya menjadi suatu keganasan. Oke, begitu ya prosedurnya dokter ya. Iya. Berarti tidak ada, sekali lagi tidak ada yang namanya mengerikan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya efek samping. Ya, jadi kalau kanker serviks itu tidak ujuk-ujuk menjadi kanker. Sebenarnya dia itu menunjukkan awal gejalanya itu pre-kanker. Nah gimana nih, boleh nih cerita dulu dong dok. Pre-kanker ini seperti apa nih kalau pre-kanker? Itulah gunanya dilakukan pap smear. Maka dilihatlah dari hasil pap smear itu ada sel-sel yang abnormal. Tapi abnormalnya ini belum menjadi suatu keganasan atau yang disebut dengan kanker serviks. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu ada sel-sel abnormal itu, maka dengan tindakan dokter kandungan itu bisa dicegah untuk menjalar ke penyakit kanker tadi ya. Gitu. Jadi ada tindakan seperti dilakukan biopsi, pengambilan sel-sel abnormal tadi dengan biopsi kerucut namanya atau LEDS. Terus atau dengan terapi krioterapi dengan pembekuan di mana tadi sel-selnya yang abnormal tadi.
lalu di cryo diangkat, jadi tinggallah sel-sel yang normal. Ya, jadi pada kasus yang pre-kanker itu sebenarnya pasien-pasien itu menunjukkan gejala juga. Pasti ada, Dok, ya? Pasti, iya. Nggak mungkin nggak ada gejala. Iya, benar. Tapi terkadang kita suka nggak ambil pusing. Iya, ya diabaikan saja diabaikan ya. saja. Sudahlah begitu ya. Nah, jadi sangat penting sekali pemeriksaan pap smear ini. Tapi bagaimana, Dok, kalau kita melihat studi kasus di lapangan nih, dokter? Iya. Sudah banyakkah yang periksa atau masih masa bodoh dengan pemeriksaan pap smear ini atau seperti apa, Dok? Semakin bertambah tahun, itu kesadaran masyarakat itu semakin bertambah juga ya, dibandingkan yang dulu ya. Iya. Sekarang itu pada di rumah sakit kasus-kasus MCU biasanya. MCU itu screening kesehatannya, pemeriksaan kesehatan. Salah satunya itu pap smear itu sudah dimasukkan. Kan biasanya kan pemeriksaan labor, radiologi, pemeriksaan jantung gitu ya. Jadi pap smear itu sudah dimasukkan ke dalam paket MCU tadi itu. Jadi tidak hanya mungkin hanya jantung saja, paru-paru saja, tapi juga pemeriksaan pap smear ini juga dimasukkan dalam satu paket itu. Jadi udah terdetek semuanya ya. Iya, jadi kalau pasien yang mandiri sekarang sudah lumayan banyak untuk memeriksakan saya ini takut ada apa-apa gitu ya. Terutama kita bukan seuzon, bukan berpikiran negatif dengan pasangan hidup ya. Suami jauh di sana, pekerjaannya yang berapa bulan sekali pulang menjumpai keluarganya, ya kita menjaga saja. Makanya ibu-ibu selagi belum ada keluhan, selagi belum ada tanda-tanda, ayo segera periksakan serviksnya, ya, untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Baik, dokter, tahan dulu nih cerita kita ya. Kita mau break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini. Sepertinya udah hampir sore hari ya, udah hampir 2:30 gitu ya. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program Hidup Sehat ini. Kita bersama Dr. Betty Marlina, spesialis patologi anatomi. Agak ini ya, Dok ya, kalau pemirsa di rumah mungkin agak jarang nih. Agak jarang dengernya ya, Dok ya. Patologi anatomi. Sedikit dong dijelasin dulu dong ya. Apa sih spesialis itu? Jarang ketemu. Jarang ketemu patologi. Soalnya kan nggak bisa nih kalau misalnya nih orang misalnya perutnya agak melilit atau apa, mungkin ke penyakit dalam. Dadanya agak berdebar, mungkin bisa EKG ke jantung gitu. Nah, patologi anatomi ini kan nggak bisa nih tiba-tiba si pasien datang ke patologi anatomi. Betul. Bener nggak, Dok ya? Ini kolaborasi spesialis kan? Betul. Cerita dulu dong, Dok. Iya, sebenarnya spesialis patologi anatomi ini ya lumayan masih sedikit lah dibanding spesialis yang lain ya. Jambi, Dok? Jambi masih sepi? Di Jambi itu sekitar ada 9 apa 10 begitu ya, sedikit ya. Dikit banget, Dok. Jadi siapa sih sebenarnya, kerjanya gimana sih gitu ya kan. Cerita dulu dong. Sebenarnya spesialis patologi anatomi ini bisa dikatakan kerjanya di balik layar. Di balik layar dan jarang ketemu dengan pasien. Di labor berarti? Betul. Wow. Ya di labor khusus untuk yang pemeriksaan tumor-tumor, kanker-kanker. Yang ngeri dong. Ternyata nggak main-main kata dokter Betty, katanya di balik layar ya. Ternyata di balik layarnya mengerikan. Iya, jadi kan selain pekerjaan kita pemeriksaan pap smear, kita juga nerima di labor itu misalkannya ada dokter bedah yang mengoperasi operasi tumor yang ada di payudara tuh. Misal tumor payudara, lalu ini kan nggak tahu ya jaringannya jinak apa ganas. Betul. Gitu ya. Betul. Lalu diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi. Jadi yang menentukan tumor jinak, tumor ganas dari hasil pemeriksaan
laboratorium yang diperiksa oleh dokter spesialis PA. Begitu. Ternyata saya salah, Dok. Saya pikir dokter Betty bilang tadi kerja ini balik layar, di labor. Ternyata tidak semudah itu kerjanya. Ya. Iya, betul. Menentukan ini, menentukan ganas atau tidak. Iya, dan untuk menentukan diagnosis, menentukan tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan dokter-dokter klinisi istilahnya dokter-dokter klinis seperti dokter bedah gitu. Dokter kandungan, konsultan, onkologi seperti itu. Jadi kalau sudah kita periksa misalkannya kanker payudara, ini ganas loh. Oke, ganas. Terus selanjutnya apa? Ini ganasnya karena apa? Apakah karena ada mutasi gen? Apa karena ada kelebihan hormon? Biar terapinya selain kemoterapi ditambah dengan kekurangan hormon atau kelebihan hormon begitu. Diperiksa lagi ke patologi anatomi gitu, pemeriksaan imunohistokimia namanya. Jadi untuk menentukan diagnosis dan terapi. Kemana arahnya? Betul. Ini dokter spesialis penunjuk arah membantu nih. Ya. Mau kemana nih ya? Iya betul. Meskipun namanya membantu tapi kan nggak sekedar membantu aja tapi menentukan juga dok. Ya, menentukan juga diagnosisnya ini mau kemana. Terapinya mau apa? Betul. Ya nggak bisa semua penyakit kita samakan ratakan semuanya nggak bisa. Itu ternyata pemirsa ya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan juga nih pemirsa di rumah nih. Iya, betul. Kita kembali ke tema kita pemirsa, pemeriksaan pap smear ya. Tadi segmen pertama udah dibahas, ternyata pemeriksaan pap smear ini banyak sekali gunanya ya. Kita mencegah daripada mengobatin. Jadi tujuan dari pemeriksaan pap smear ini mencegah ya supaya si pasien ini nggak kena yang namanya kanker serviks. Ya, serviks ini kalau bahasa awamnya leher rahim. Leher rahim ya dok ya. Jadi rahim tuh punya lehernya. Ada kayak ibarat saluran tuh ada selangnya lah ya, ada betul. Gitu. Bisalah di googling pemirsa ya. Kalau bentuknya kayak mana itu bisa di googling lah itu. Nah sebelum kita lebih lanjut nih dokter ngomongin masalah pemeriksaannya tadi, kita pengen tahu juga nih dokter. Ini kan kanker serviks ya, yang dokter bilang tadi ini sebenarnya nggak bisa ucuk-ucuk langsung diponis kanker gitu kan. Betul. Nah kita lebih baik mencegah nih. Ya. Tapi kalau seumpamanya nih dok, kita udah terkena. Ini apa aja nih yang kita rasain dok? Buat si penderita kanker serviks itu sendiri dok. Iya, kalau dia sudah terkena, biasanya keluhannya itu keluhan kankernya ya, yaitu perdarahan aktif. Perdarahan aktif dari pervaginam ya, alat reproduksi wanitanya. Oke, mohon maaf dok, ini mungkin bisa digambarkan seperti haid terus ya berarti ya? Betul, itu. Tapi sebelum terjadi itu kita kan meniti beratkan itu pre-cancernya, makanya kita butuh pemeriksaan pap smear. Sebenarnya pap smear itu ya, yang saya anjurkan tadi wanita-wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Yang sudah ya, di garis bawahin ini ya. Yang sudah melakukan hubungan seksual atau layaknya suami istri. Ya, zaman sekarang kita nggak tahu ya, status belum menikah tetapi dia sudah melakukan hubungan seksual ya. Karena penyebabnya itu adalah virus HPV. Biasanya virus HPV yang tipenya itu banyak ya, ratusan tipe HPV. Tapi yang paling sering, yang pencetusnya ini adalah HPV tipe 16 dan 18. Itu jenisnya dong. Itu jenisnya yang menyebabkan kankernya. Tapi waktu dia masuk ya, melalui penularannya itu hubungan seksual, terutama yang seksualnya bebas ya, gonta-ganti pasangan, baik itu si wanitanya, baik itu si prianya. Nah itu jadi masuklah nanti virusnya itu, karena virus ini tidak memandang siapa manusia yang dipilihnya untuk dimasuki. Jadi siapa aja bisa yang sudah melakukannya, ya siapa aja, baru virusnya itu akan menetap di mulut rahim, bagian terluarnya itu daerah epitel namanya ya. Iya. Ucuk-ucuk dia nggak langsung kanker, dia kan membutuhkan waktu inkubasi. Dia nempel dulu. Iya. Virusnya nempel dulu. Iya, di mulut rahimnya, di leher rahimnya. Inkubasi, baru dia merusak sel-sel epitel, berkembang biaklah si virus-virusnya itu. Nah, sebelum berkembang biak kurun waktu berapa minggu ini, Dok? Itu lama prosesnya, lama tahunan. Jadi walaupun dia sudah terinfeksi, dia menjadi
kanker itu membutuhkan lebih dari 5 tahun. Oh, jadi wajar ketika si pasien ini yang selama ini oke-oke saja, sehat-sehat saja, ternyata pas periksa dengan keluhan Sudah menjadi ya. Sudah menjadi. Iya, makanya Tuhan itu baik sih. Sebenarnya dikasih waktu lama precancernya ini untuk pemeriksaan. Ayo biar tindakannya tahu ini, penanganannya tahu. Tuhan selalu baik dok. Kita aja yang nggak baik kadang dok. Jangan kan mau dengerin kata Tuhan, kata dokter aja gak. Kadang susah mau ngikutin gitu kan. Jadi nanti inkubasinya kalau sudah ada keluhan pada saat precancer, misalnya keluhannya itu kebanyakan itu keputihan. Yang berlebih? Keputihan yang berlebihan, waktunya itu lama, dan dia tidak fisiologis. Contohnya kalau yang fisiologis pada saat wanita mau menstruasi itu wajar keputihan, tetapi tidak berbau. Dan akan hilang sendiri, itu fisiologis. Namun kalau yang sudah abnormal, keputihannya itu warnanya bukan putih lagi, namun sudah kehijauan seperti lendir air ingus, dan sudah berbau amis. Udah butek gitu ya dok? Iya, sudah berbau. Bau ya, dan dok? Dia sudah tidak nyaman pastinya. Si pasien sendiri itu sebenarnya sudah tidak nyaman? Sudah tidak nyaman. Itu tanda-tandanya ya. Iya, itu tanda-tanda awal ya dok ya? Iya, tanda-tanda tapi suka diabaikan. Selain itu mungkin pada saat selesai melakukan hubungan suami istri, dia itu sudah meninggalkan bercak darah. Ada bercak darah di celana dalam si pasien. Begitu. Tapi suka hilang timbul, nanti dibiarin hilang gitu ya. Tapi kita sebagai pasien kadang suka mengabaikan dan tidak memeriksa karena sudah hilang. Ya, gitu. Nah, kalau cerita dokter tadi kan setelah dia menempel, maksudnya inkubasi, sehingga dia merusak sel-sel itu, sel-sel baik ya, udah digerogotin semuanya. Setelah itu baru terjadi kanker ya dok? Iya. Nah, tapi kan tadi sebelum kanker ada prekanker. Ada prekankernya. Nah, maksudnya setelah prekankernya nih dok? Iya. Nah, kalau kita boleh cerita dok, apa nih yang terjadi nih dengan si pasien ini setelah benar-benar dia sudah terkena kanker serviks itu sendiri dok? Selain dari vagina tadi mengeluarkan darah seperti haid juga, itu apa lagi dokter? Ya perdarahan, keadaan umum pastinya pasti lemas ya. Karena kan perdarahan itu membuat kadar HB atau hemoglobin di dalam darahnya menurun, dia akan pucet kan. Berarti daya tahan tubuh juga digerogoti. Iya, jadi kan akan mengeluarkan berbau juga kan, berbau amis. Dan itu sangat tidak nyaman pastinya. Jangankan darah ya dok ya, keputihan aja yang dokter jelaskan tadi sudah tidak nyaman dibuatnya. Karena bawaannya kan basah, istilahnya becek lah. Benar. Begitu. Oke, baik dokter tahan dulu, kita nanti cerita lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Masih bersama Dokter Betty, ya, spesialis patologi anatomi. Dok, di rumah sakit mana aja nih dok? Kan memang kerjanya di belakang layar ya, cuman belakang layarnya mana aja nih dok? Iya, saya itu kan sebagai ASN, ASN-nya itu ditempatkan di Rumah Sakit Abdul Manap Kota. Wajibnya ya dok ya, jadi wajib. Baru setelah dari situ saya juga di rumah sakit yang lain swasta, Rumah Sakit Mitra. Di Mitra. Iya, baru praktek pribadi juga di apotek. Iya dong, karena izin prakteknya bisa 3 ya Iya, SIP. SIP dokter bisa 3 pemirsa. Jadi pagi, siang, sore, atau malam nih? Sampai malam ya. Baik pemirsa, kita masih menantikan pemirsa di rumah nih yang mau bergabung ya. Kita udah lumayan panjang ya, udah 2 segmen kita ngebahas masalah pemeriksaan pasmir ya. Jadi yang mau berinteraktif boleh saja di 0811 7433 133 langsung aja ya. Sepertinya masih terbawa suasana nih Don, cakung. Hujan di luar dingin, bawaan mager gitu ya. Pengennya nonton aja. Atau masih malu-malu nih ya. Jadi masih menantikan. Jadi langsung saja berdialog bersama Dokter Betty. Jarang-jarang loh ya dokter patologi anatomi
muncul di TV nih sekali ini. Biasanya di labor aja di rumah sakit ngeliatin alat-alat yang gede-gede, mulai dari paling gede sampai yang paling kecil ya, bener ya dok ya? Iya, betul, banyak betul. banget dong tuh di labor tuh yang dilihat gitu ya. Sekarang lihat kamera nih dokter Betty. Baik Ya. dokter, tadi kita udah ngomongin prakansernya sampai ke dampak dari kanker serviks itu yang dirasa oleh pasien itu sendiri, tentunya sampai ke sistem imun juga bakal terganggu nanti ya, Ya. dengan keadaan kanker serviks yang luar biasa sangat mengganggu ya bagi kesehatan kita, dan mengganggu juga buat bapak-bapak mungkin ya, nggak bisa dong ya dok ya. Iya. Nah tapi kita pengen tahu lagi nih, ketika pemeriksaan pap smear itu sudah dilakukan, ya ternyata dok, ternyata ada yang abnormal. Iya. Iya. Abnormal itu kan ada derajatnya ya. Boleh Derajat dikasih itu tahu dulu ada nih. derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Berat. Ya. Oke. Kalau yang paling bahaya itu derajat sedang ke berat ya. Sedang ke berat. Karena ya, sudah mau menuju ke kansernya. Dan itu tindakannya berbeda ya. Penata laksananya berbeda dengan penata laksanaan kalau sudah terjadi kanker. Ya. Kalau ditemukan dari hasil pap smear ada yang abnormal derajat ringan, sedang ke berat, itu kita akan memberitahu ke dokter kandungan ya, ke dokter kandungan bahwasanya ini hati-hati ada prekanser. Kalau dibiari bisa menuju ke situ gitu. Jadi nanti dokter kandungannya akan melakukan atau dokter klinisi akan melakukan tindakan. Tindakannya seperti apa? Tindakannya akan mengambil jaringan atau sel yang abnormal tadi, ya akan diblok. Iya. Ya, di mana selnya yang abnormal tadi akan diblok, dilihat, baru nanti contohnya seperti krioterapi ya, krioterapi itu dibekukan. Dibekukan, diambil, lalu kan sudah terbuang itu. Atau melakukan biopsi kerucut ya, biopsi kerucut itu salah satu tindakannya. Jadi tidak semua leher rahim itu kan membulat begini, ya. Jadi misalkannya di bagian atas atau bagian bawah itu kan seperti ngecrek-ngecrek begitulah. Jadi satu ngecrek di atas itu akan dibekukan atau dibiopsi diambil. Baru nanti di pap smear ulang apakah sudah bebas dari sel-sel abnormal ataukah sebenarnya masih ada. Oh ya, di pap smear ulang 6 bulan atau 3 bulan kemudian. Oh, jangka waktunya ya, dok ya. Ternyata dianya sudah bersih ya. Sudah bersih, lalu bisa dilakukan vaksin tadi HPV. Iya. Tetapi kalau belum bersih, di pap smear ulang. Pap smear ulang ya, masih ada nih yang abnormalnya. Dilakukan tindakan lagi. Apa nih dok? Seperti itu lagi ya. Seperti itu lagi. Tapi itu kan yang kompeten melakukan itu dokter klinisi tadi ya, bukan kitanya gitu. Setahu saya sih seperti itu. Apakah diambil semuanya si serviksnya itu? Ya, tidak mengecrek-ngecrek yang tadi, diangkat semua. Ya. Atau bagaimana itu kompeten klinisi. Iya, nah itu yang namanya kolaborasi tadi dok ya. Ada kolaborasi. bersama dokter kandungan, dokter anatomi, patologi. Tapi kalau nanti sudah kanker, kalau dari hasil pemeriksaan labornya, tindakannya berbeda lagi. Udah di atas berat nih lah ya. Udah sampai ke kanker, bukan abnormal lagi nih. Itu dia langsung operasi namanya histerektomi, tergantung ya. Takut dia melakukan penyebaran kemana-mana. Misalkannya histerektomi totalis semuanya organnya diambil. Tergantung usia si ibunya, usia si wanitanya. Ya, kalau dia sudah tua, misalkannya sudah menopause, untuk apalagi ada rahim sel-sel telurnya kan udah enggak apalagi, dan dia tidak akan memiliki anak lagi. Jadi angkat aja, dibuang semua biar lebih aman. Lebih aman. Tapi begitu. Kalau usia-usia produktif, masih produktif itu tergantung ya, kemungkinan dilihat sampai di mana dia penyebarannya, ya sampai disitulah yang dibuang. Kalau masih yang bagus ya ditinggalkan begitu. Gitu. Tapi itu sebenarnya persetujuan dari si pasiennya. Kalau takut ada apa-apa gitu ya kan, takut kurang bersih, takut apa, biasanya si pasien setuju untuk ya udah deh kita diangkat aja semua. Gitu dok ya. Rahim, sel telur, serviksnya sendiri itu semua diangkat. Agak mengerikan ya. Agak mengerikan dok ya. Ini kalau sudah lari ke kanker ya, jangan sampai situ. Jangan sampai situ pemirsa, dibutuhkan pemeriksaan
pap smear. Dan ini sekali lagi ditekankan oleh Dokter Betty, ini buat wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya dokter ya. Karena bagi yang belum pernah, jangan, karena bisa merusak selaput darahnya. Nggak boleh. Oke, bagi yang sudah saja pemirsa ya. Dan ini sangat penting dokter ya. Iya. Karena ini kan dari virus. Tadi dokter bilang. Betul. Kanker serviks ini berakibatnya dari virus ya dok. Iya. Ini kalau bisa diangkakan mungkin berapa persen ini dok? Terkena virus kanker serviks itu dari literatur yang saya baca kebanyakan itu yang disebabkan HPV sebanyak 80%. Kanker serviks disebabkan oleh HPV. Lebih dari 50%, 80% itu udah tinggi ya. Itu disebabkan oleh hubungan. Ya, enggak disebabkan oleh virus. Virus HPV yang dengan cara penularannya itu kebanyakan melalui hubungan seksualitas. Yang berganti-ganti pasangan. Iya. Bisa seksualitas yang normal, bisa yang abnormal ya, macam-macam ya. Sekarang model-model hubungan seksual ya. Iya sih, macam-macam ya dok ya. Itu yang 80. Nah yang 20%-nya ini gimana dok? 20%-nya itu bisa mungkin dia ada genetik, mutasi genetik, ya turunan gitu. Macam-macam. Gaya hidup gimana dok? Soal ketidakbersihan, mohon maaf ya. Mohon maaf terkadang ada juga nih sebagian orang mungkin yang masa bodoh aja, mungkin buang air kecilnya tidak dibersihkan atau bebas saja gitu. Gimana dokter? Kan tadi 20% itu macam-macam. Mungkin bisa masuk dari ke 20% itu. Dari gaya hidupnya bagaimana. Ditambah lagi dia sudah ada bakat ya. Dia sudah ada bakat genetik tadi. Mutasi genetiknya sudah ada bakat. Ditambah dengan itu tadi dikurang menjaga yang macam-macam ya. Tapi 80%-nya dari virus itu yang ditularkan melalui hubungan. Iya. Pertanyaan netizen ya dok. Saya mewakili netizen di luar sana. Kenapa virusnya nggak bisa dibunuh aja sih dok? Gitu. Bener nggak? Iya. Logika simpelnya itu seperti itu. Nah itu tadi. Kenapa? Kalau sudah jadi kanker, dia sudah tidak bisa lagi karena dia sudah masuk. Yang dibutuhkan pada saat pre-cancer, kita cegah si virus tadi melalui vaksin tadi. Vaksinnya kita masukkan ke tubuh yang tadi tubuh kita sudah masih bersih dengan virus itu. Dihajar sama vaksin. Tapi kalau sudah masuk, apalagi bagaimana? Dia sudah banyak ya. Sudah merusak ya. Apalagi sudah berkembang biak ya dok ya. Caranya di kemoterapi lah kalau sudah kanker ya. Iya dong, salah satu caranya ya cuma itu ya dok ya. Kemo. Oke, berarti ya itu penting banget pemirsa ya. Ternyata pemeriksaan pap smear ini. Kalau ngomongin pap smear, ya sama dokter Betty tentunya menarik banget nih. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin yang mau cerita langsung aja di 0811 ya 7433 133 langsung aja buat berdiskusi langsung bersama dokter Betty di sini. Nah sambil sepertinya belum ada yang menelpon nih dokter. Ya karena cuaca mendukung tadi ya, dingin-dingin di luar nih dok. Kebetulan lagi hujan, lagi syahdu sekali gitu ya. Tapi kalau ngomongin pap smear lagi dok, tadi kan udah dibilang sama dokter Betty bahwasanya buat seluruh wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tapi belum juga nih dibilang sama dokter Betty, belum nih kapan nih waktu yang tepat buat meriksain diri gitu. Kalau seumpamanya udah ada gejala, menurut saya belum, itu tidak tepat juga dok. Karena udah ada gejala ya. Mungkin keputihan yang berlebihan atau sudah mengeluarkan aroma, itu kan tidak tepat nih dok. Nah bagi wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, ini waktu yang tepatnya kapan nih dok? Yang waktu yang tepatnya sebelum ada gejala ya. Sebelum ada mengeluarkan apapun itu keputihan. Tetapi itu semua tergantung dari hasil pap smear. Karena ada juga keputihan yang disebabkan oleh jamur. Jamur sehingga dia mengeluarkan selain keputihan rasa gatal. Oh ada juga dong. Iya, ternyata makanya semua tergantung dari hasil pap smear-nya. Kalau pap smear-nya keputihannya itu karena jamur ya diterapi, diobati dengan anti jamur. Anti jamur artinya untuk pre-cancer itu kan tidak ada yang diterapi. Setelah diterapi
bagus, boleh pap smear ulang, hasilnya normal, baru 2 tahun kemudian pap smear ulang kembali. Oke. Jadi sebelum ada tanda-tanda tuh ayolah periksa ya. Tapi kalau prosedurnya kan nggak bisa nih kita ucuk-ucuk langsung periksa pap smear. Kita melalui dokter spesialis kandungan dulu, Dok? Atau bisa gimana? Sekarang bisa melalui dokter kandungan, ya dokter kandungan nanti ngambil sampelnya, baru sampelnya dikirim ke labor patologi anatomi. Bisa juga langsung ke laboratorium patologi anatomi. Oh bisa juga. Bisa. Ke labornya dokter Betty lah ya, langsung ternyata bisa. Bisa gitu. langsung ke rumah sakit, langsung menuju mau pap smear ke laboratorium. Karena kan ada ya wanita-wanita yang enggan diperiksa dokter kandungan, mungkin dokter kandungannya laki-laki, ya. Jadi rada gimana gitu. Ketepatan dokter PA-nya itu wanita. Nah, ya udah nggak apa-apa. Ada yang minta langsung. Sama dokter Betty berarti ya. Baik dokter, tahan dulu, kita beri kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini ya. Kalau tadi udah siang, sekarang udah sore nih Dokter Betty. Ternyata udah hampir 1 jam kebersamaan kita ya. Udah banyak sekali yang dibicarakan tentang pemeriksaan pap smear itu sendiri ya pemirsa ya. Nah tapi kalau ngomongin pap smear ini bagusnya Dok, kalau tadi dokter bilang sebelum ada tanda-tanda ya, sebelum ada tanda-tanda kalau seumpamanya seorang wanita tersebut sudah pernah sudah bersuami ataupun juga belum bersuami tapi ngerasa nih yang menyaksikan tayangan ini mungkin ngerasa nih udah pernah melakukan hubungan gitu ya. Ini boleh langsung aja Dok ya? Berarti? Boleh. Langsung aja ya? Iya. Ke dokter Betty bisa ya? Boleh. Ke dokter mana juga boleh ya. Yang tersedia dokter spesialis patologi anatominya. Patologi anatomi. Kebetulan hari ini yang datang dokter Betty. Jadi ke dokter Betty aja pemirsa ya. Jadi langsung aja tuh ya. Jadi nggak perlu takut-takut, nggak sakit ya Dok ya? Enggak ya. Cuma pada saat pengambilan agak linu aja, ngilu. Iya, agak linu ya. Oh itu dalam Dok berarti ya? Iya. Sebenarnya kalau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu biasa bukan aja. Sesuatu yang mengerikan, apalagi yang sudah pernah melahirkan ya. Karena yang normal lagi ya. Normal. Karena posisi itu posisi lahiran normal. Namanya posisi litotomi. Di meja litotomi. Oh iya saya tahu Dok. Saya pernah soalnya nemenin istri. Kakinya diangkat. Iya di kiri kanannya dilebarkan. Ya posisi lahiran normal ya. Begitu. Jadi bukan sesuatu yang mengerikan. Tidak mengerikan. Dan sebentar sekali pengambilannya. Nggak sampai 15 menit Dokter? Nggak nyampe. Lebih lama persiapan alatnya dibandingkan ngambilnya. Dan untuk mengetahui nih, nah setelah dokter, ini kita ngomongin tata laksana sedikit Dok ya sebelum kita berakhir nih ya. Berapa lama Dok supaya kita tahu hasilnya dari pemeriksaan tersebut? Maksimal itu semua tergantung keputusan dari rumah sakitnya. Ada yang 3 hari sudah keluar, ada yang seminggu. Seminggu ya, bermacam-macam. Tapi kalau ke tempat dokter Betty nih? Saya sih 3-7 hari. 3 kerja. Kerja ya Dok ya? Hari kerja hari kerja ya. Jadi periksanya jangan weekend. Mulai Senin aja. Iya betul. Jadi Sabtu udah, Jumat udah bisa nih kalau cepet gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira yang banyak tanggal merahnya nggak usah dulu. Nggak usah dulu deh. Nanti ini agak lama. Iya. Baik dokter, terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Luar biasa banget loh ilmunya ya. Banyak banget informasi-informasi di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dokter ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu. Next kita jumpa lagi dengan tema-tema berikutnya. Baik, siap. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Akhirnya saya Jeffrey
mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.